Oke, pada kali ini kita akan membahas metode asesmen, yaitu observasi dan checklist. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa asesmen ini adalah salah satu media untuk mengumpulkan informasi. Nah, salah satu jenis dari asesmen adalah asesmen klinis. Asesmen klinis merupakan proses pengumpulan data maupun informasi mengenai klien untuk mendapatkan konklusi yang selanjutnya akan dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, di dalam proses mendapatkan informasi tersebut, observasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam asesmen. Observasi sendiri pada dasarnya adalah kegiatan melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Sebagai seorang yang bergelut di bidang psikologi, terutama untuk para klinisi, observasi merupakan salah satu metode yang harus dikuasai karena mereka dituntut untuk memahami tingkah laku manusia serta masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungannya. Dalam kaitannya dengan asesmen klinis, observasi seringkali dilakukan bersama-sama dengan wawancara. Sambil mewawancarai, klinisi biasanya juga mengamati tingkah laku kliennya. Nah, klinisi melakukan observasi karena meyakini bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh klien, baik sadar maupun tidak sadar, merupakan tanda situasi kejiwaan dari orang tersebut. Dalam hal ini, ada 3 jenis tingkah laku yang berhubungan dengan observasi klinis. Yang pertama itu ada tingkah laku terbuka atau overt. Nah, maksudnya di sini adalah tingkah laku yang jelas terlihat oleh mata. Contohnya seperti orang yang mengambil makanan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sedang lapar atau tertarik dengan makanan tersebut. Kemudian yang kedua ada tingkah laku yang tertutup atau covered. Maksudnya di sini adalah tingkah laku yang geraknya itu tidak langsung menunjukkan maksud dari tingkah laku tersebut. Contohnya seperti malu yang diperlihatkan dengan muka yang memerah, atau misalnya takut yang diperlihatkan dengan wajah yang memucat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tingkah laku simbolik. Maksudnya itu adalah tingkah laku tertentu yang geraknya itu harus diterjemahkan. Seperti contohnya orang yang mengangkat bahu sebagai simbol ketidaktahuan atau tidak mau bertanggung jawab. Nah, tetapi perlu diingat bahwa tingkah laku simbolik ini pemahaman akan gerak simboliknya itu tidak mudah dilakukan karena harus berhubungan dengan kebiasaan dari si klien dan budaya yang ada di sekitarnya. Dari observasi tersebut, klinisi dapat menyimpulkan apakah klien ini memiliki gangguan atau tidak, jenis gangguannya, serta cara mengatasinya atau intervensinya. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai tujuan dan manfaat observasi di dalam asesmen klinis. Nah, observasi ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh dan mengenal lebih dalam mengenai diri klien, terlepas dari apa yang sudah pernah dikatakan klien kepada klinisinya. Nah, di dalam asesmen klinis, observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data diri klien agar dapat dilakukan diagnosis mengenai permasalahan klinis dari si klien. Adapun manfaat yang diperoleh dari penggunaan observasi di dalam proses asesmen klinis, selain sebagai pendukung dalam proses konseling, terapi, ataupun tes psikologi, observasi juga dapat mengidentifikasi simptom dan tingkat suatu gangguan. Bahkan, pada saat ini, observasi juga digunakan pada anak berkebutuhan khusus dalam mengidentifikasi potensi psikologis, perkembangan belajar, dan jenis gangguan perkembangan pada anak. Yang selanjutnya ialah ada tahapan observasi. Observasi ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap persiapan,
yang kedua tahap pengumpulan data, dan yang ketiga ialah tahap interpretasi hasil. Pada tahap yang pertama atau tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan yang paling pertama itu ialah menyiapkan guide observasi. Guide observasi ini merupakan pedoman observasi yang dirancang sebelum observer melakukan pengamatan. Nah, kemudian di dalam guide observasi sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan. Di antaranya ialah definisi operasional. Jadi, sebelum melakukan observasi sudah harus menyiapkan definisi operasional dari perilaku yang akan diamati. Kemudian ada jenis observasi. Jadi sebelum melakukan observasi, observer atau klinisi ini sudah menentukan jenis observasi apa yang akan ia gunakan pada saat observasi nanti. Kemudian yang ketiga ada teknik pencatatan data. Di sini observer atau klinisi juga sudah merancang teknik pencatatan data apa yang akan dia pakai saat observasi berlangsung nanti. Kemudian ada indikator perilaku yang diamati. Jadi observer atau klinisi juga sudah menyiapkan indikator-indikator perilaku apa saja yang akan dia amati pada saat observasi berlangsung nanti. Lalu ada prosedur pelaksanaan. Selanjutnya ialah waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi sebelum melakukan observasi, observer atau klinisi ini sudah menyiapkan kapan, waktu, dan di mana tempat pelaksanaan dari observasi tersebut. Kemudian yang kedua ialah tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini, klinisi atau observer sudah mulai melakukan observasi di tempat yang sudah ditentukan tadi. Kemudian observer atau klinisi juga mencatat data-data penting yang ditemukan selama observasi berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai data yang diperoleh tersebut sudah cukup memadai untuk diolah. Kemudian tahap yang ketiga ialah tahap analisis data dan penyusunan hasil observasi atau tahap interpretasi. Pada tahap ini, klinisi atau observer ini melakukan analisis secara mendalam terhadap data-data hasil observasi yang dilakukan tadi, yang tujuannya ialah memberikan pemaknaan terhadap perilaku yang diamati dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, setelah itu, observer atau klinisi ini menguraikan hasil temuan lapangannya ke dalam laporan hasil observasi. Yang selanjutnya ialah ada jenis-jenis observasi. Yang pertama itu ialah observasi terstruktur atau disebut juga dengan observasi sistematik. Nah, observasi ini disebut observasi sistematik karena pengamatan yang dilakukan diarahkan pada aspek lamanya dan seberapa sering observasi tersebut dilakukan pada waktu tertentu. Misalnya observasi itu dilakukan setiap 15 menit. Nah, jenis observasi ini berisi tentang karakteristik khusus dari setiap hal yang diamati. Pada observasi sistematik ini, pengamatan yang dilakukan itu terbatas karena pengamatan yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan tujuan observasi yang sudah dirancang atau dirumuskan pada tahap awal penyusunan rancangan observasi. Kemudian yang kedua ada observasi tidak terstruktur atau bisa juga disebut dengan observasi unsystematic. Nah, observasi ini adalah observasi yang pada saat melakukan pengamatan, klinisi atau observer tersebut tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Kelebihan dari observasi tidak terstruktur ini ialah klinisi atau observer lebih mudah mengubah objek observasi berdasarkan situasi lapangan. Nah, sedangkan kelemahannya itu ialah observasi ini kurang sistematis dan pada akhirnya sangat tergantung dengan keahlian si observer atau klinisi dalam menetapkan fokus observasinya. Lalu yang ketiga ada observasi eksperimental. Observasi ini mengamati perilaku dengan cara mengatur atau mengendalikan sedemikian rupa unsur-unsur penting observasi ke dalam situasi yang sudah diatur atau dirancang berdasarkan tujuan dari observasi tersebut. Ada 3 karakteristik observasi eksperimen. Yang pertama ialah klien dihadirkan dalam situasi yang dirancang sedemikian rupa. Yang kedua, di sini ada kesalahan pengetikan, seharusnya observer atau klinisi bukan klien. Jadi yang kedua ini ialah observer tersebut atau klinisi tersebut merancang situasi yang disesuaikan dengan tujuan observasi untuk menstimulasi munculnya berbagai perilaku yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ialah klinisi membuat situasi sedemikian rupa dengan tujuan agar klien tidak mengetahui maksud dilakukannya pengamatan. Kemudian kelebihan dari observasi eksperimental ini ialah klinisi atau observer dapat mengetahui bahwa perilaku yang muncul tersebut benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Nah, sedangkan kelemahannya, klien ini bisa mengetahui tujuan dari observasi sehingga perilaku yang dimunculkan tidak natural lagi atau tidak asli lagi.
Kemudian ada observasi natural. Nah, di dalam observasi natural ini pengamatan yang dilakukan ini langsung di lingkungan alamiah dari klien. Tujuan utama dari observasi natural ini untuk menjelaskan perilaku klien tersebut apa adanya. Lalu kelebihan dari observasi natural ini ialah klinisi mendapatkan data yang representatif dari perilaku yang terjadi secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya baik. Tapi kelemahan dari observasi natural ini ialah kurang dapat menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat dari perilaku yang muncul, bahkan bersifat spekulatif bagi klinisi karena munculnya perilaku tersebut tidak dimanipulasi. Kemudian ada observasi partisipan. Observasi partisipan ini merupakan observasi yang dimana observernya terlibat langsung dengan si objek pengamatan, lalu observer ini mencari perilaku yang muncul pada saat itu juga. Nah, observasi partisipan ini bisa juga dilakukan berbarengan dengan wawancara. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam observasi partisipan ini. Yang pertama ialah materi observasi ditetapkan berdasarkan tujuan observasi. Kemudian yang kedua ialah waktu dan bentuk pencatatan. Nah, pencatatan sendiri dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari faktor lupa. Kemudian yang ketiga ialah menjaga hubungan baik dengan observi atau si klien. Kemudian ada observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan ini kebalikan dari observasi partisipan, di mana observer itu tidak terlibat langsung dengan klien atau dengan objek atau dengan subjek observasi. Kemudian ada observasi unobtrusive, di mana klinisi atau observer dan juga klien itu tidak hadir dalam situasi pengamatan karena observasi yang dilakukan tersebut menggunakan rekaman. Nah, pengamatan yang dilakukan dalam observasi unobtrusive ini bisa dilakukan lewat CCTV atau rekaman video. Kemudian ada observasi formal. Ciri dari observasi formal ini ialah memiliki sifat terstruktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya digunakan untuk penelitian ilmiah. Lalu ada observasi informal. Observasi informal ini memiliki sifat yang lebih longgar daripada observasi formal. Biasanya observasi ini digunakan untuk perencanaan pengajaran dan pelaksanaan program harian. Nah, observasi informal ini sering juga disebut dengan observasi naturalistik, di mana tujuan utama dari observasi naturalistik ini adalah menemukan cara manusia bertindak dalam berbagai situasi sosial yang normal. Nah, observasi naturalistik ini biasanya digunakan dimanapun subjek berada, seperti di rumah, di taman bermain, di jalanan, dan di sekolah. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan observasi sebagai metode asesmen klinis. Yang pertama, memungkinkan perekaman gejala-gejala yang terjadi dengan apa adanya. Yang kedua, melakukan pengamatan secara langsung dapat mengetes kebenaran data dan menghilangkan keraguan yang dapat menimbulkan bias. Yang ketiga, menjadi metode yang dapat diandalkan dalam bidang lapangan. Yang keempat, observasi yang tergantung pada kemauan objek yang diobservasi untuk melaporkan atau untuk menceritakan pengalamannya. Misalnya, bila akan mengobservasi orang yang akan menempuh ujian, maka tidak perlu menanyakan apakah orang yang akan diobservasi bersedia atau tidak untuk diobservasi. Yang kelima, mampu memahami tingkah laku yang kompleks dalam situasi yang rumit. Yang keenam, memperoleh gambaran dan tingkah laku dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada kelemahan dari metode observasi ini. Yang pertama adalah observasi sangat bergantung kepada observernya sendiri. Yang kedua, jika responden yang diamati mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi, bisa terjadi Hawthorne effect, yaitu suatu kecenderungan pada individu untuk mengatur tingkah lakunya agar tampak menjadi lebih baik sehingga menjadi berbeda dari kondisi yang alamiah. Yang ketiga, observasi bersifat terbatas. Harus menunggu munculnya gejala yang akan diobservasi baru bisa melakukan observasi. Yang keempat, keterbatasan observasi, misalnya seperti waktu, gejala, dan dinamika yang terjadi pada lapangan. Yang kelima, observasi tidak mampu menggali ide, perasaan, sikap, dan tanggapan seseorang. Dan yang keenam, tidak bisa menjadi metode utama dalam melakukan sebuah penelitian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa Karimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian checklist, reliabilitas dan validitas, dan juga jenis-jenis checklist. Yang pertama, pengertian checklist. Checklist adalah teknik pencatatan yang menyatakan keberadaan atau ketidakberadaannya sesuatu. Dalam psikologi, ketika mengamati perilaku manusia, checklist digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian tentang specific behavior in a given atau perilaku spesifik yang akan dilihat. Benzen menyatakan bahwa checklist adalah suatu metode yang tertutup karena tidak adanya data mentah atau kejadian yang digambarkan. Yang ada hanya keputusan atau inferensi pencatatan yang berkaitan dengan kriteria yang dilihat. Selanjutnya ada reliabilitas dan validitas checklist. Di sini ada 3. Yang pertama, intra-observer reliability, yaitu penggunaan teknik pencatatan checklist yang sama oleh observer yang sama dalam waktu yang berbeda dan juga memberikan hasil yang sama pula. Yang kedua, ada inter-observer reliability, yaitu adanya konsistensi atau stabilitas pencatatan. Jadi pengambilan datanya itu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu observer, namun menggunakan checklist yang sama ketika mengamati observer yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, ada validitas checklist, yaitu bagaimana format checklist dapat mengukur perilaku-perilaku, keterampilan, atau karakteristik yang sesuai dengan tujuan checklist yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis checklist. Di sini ada 2. Yang pertama, checklist untuk mengukur ada atau tidaknya perilaku yang dimaksud tanpa dibatasi waktu dan konteks. Dan yang kedua, checklist untuk mengukur ada atau tidaknya perilaku tertentu dengan dasar norma usia. Selanjutnya ada kelebihan checklist. Yang pertama, checklist bersifat sederhana, praktis, cepat, efisien, dan relatif mudah. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Yang ketiga, tidak membutuhkan pelatihan yang rumit untuk penilai. Yang keempat, setelah dilakukan cek terhadap perilaku, bisa ditambahkan catatan tertentu. Yang terakhir itu mudah diolah dalam lembar komputasi atau dalam proses kuantifikasi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode checklist. Yang pertama itu informasi yang didapat itu kurang mendalam dan terlalu sedikit. Yang kedua itu tidak ada informasi mengenai kualitas, durasi, serta frekuensi. Yang ketiga bisa terdapat bias, biasanya seperti halo effect. Yang terakhir yaitu adanya kemungkinan terdapat kesalahan dalam mengartikan materi pada lembar penilaian. Pengolahan dan interpretasi data. Data hendaknya menggambarkan sesuatu seperti yang muncul tanpa memberikan asumsi tentang apapun. Apabila kita ingin memberikan makna pada data tersebut, barulah kita bisa memakai proses berpikir mengenai apa yang kita lihat. Tapi saat kita ingin menggambarkan, kita hanya perlu menuliskannya seperti apa yang terjadi. Data yang kita dapat dari hasil asesmen itu biasanya berupa angka, catatan naratif, dan dokumen tertulis. Kemudian setelah data didapatkan tadi, data diolah, disusun secara sistematis, diberi kode, dan juga dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian data tersebut biasanya diruntutkan, diolah sedemikian rupa, dan pengolahan tersebut juga tergantung konteks kita, apakah hanya ingin mendiagnosa atau ingin meneliti seperti itu. Apabila dalam penelitian biasanya sistematikanya lebih rumit, memuat teori, memuat guide-nya dan lain-lain. Namun dalam psikodiagnosa biasanya
pengolahan data lebih sederhana. Kemudian data tadi diintegrasikan untuk dianalisa, dan di hasil analisa inilah adalah hasil dari buah pikir kita untuk mengaitkan data dengan teori seperti itu. Di dalam sana juga ada proses interpretasi di mana kita berupaya memahami data secara lebih ekstensif sekaligus mendalam berdasarkan perspektif observer terhadap apa yang diobservasinya tadi, untuk menggambarkan struktur hubungan dan memberikan makna yang tidak terlampirkan pada data mentah. Untuk pengolahan dan interpretasi data ini akan lebih lanjut didiskusikan pada makalah-makalah selanjutnya mengenai pengkomunikasian data kalau tidak salah. Itu tadi cuma pengantarnya untuk asesmen dengan observasi dan checklist ini. Apabila ada yang belum dimengerti bisa dilihat di makalah lagi atau langsung ditanyakan. Terima kasih.